Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan menyaksikan ibadah atau pengajaran online, saya berdoa semua dalam keadaan baik, sehat, terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh, dan tetap semangat di dalam mengiring Yesus, di dalam mengikut Tuhan, bahkan di dalam menjalani hari-hari yang ada. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Kami rendahkan hati kami mencari wajah-Mu, berbicara dan urapi kami semua sehingga firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh termeteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam untuk bertumbuh, berbuah. Kami menjadi pelaku firman, hidup kami diubahkan, dan kami boleh menjadi manusia-manusia baru di akhir zaman. Kami boleh menjadi manusia roh, dan terlebih Tuhan, kami boleh menikmati surga di bumi. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema malam hari ini bicara tentang kuasai pikiran, maka kuasai hidup saudara, atau menguasai pikiran, menguasai hidup. Saudara, ada 3 sumber pikiran dalam diri manusia. Yang pertama adalah sumber pikiran dari diri kita sendiri. Nah, sumber pikiran dari diri kita sendiri ada yang benar dan ada yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sumber pikiran yang kedua datang atau yang ditanamkan oleh si jahat. Jadi sumber pikiran yang kedua ditanamkan oleh si jahat. Dan saya percaya kalau sesuatu datangnya dari si jahat, maka itu pasti salah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sumber pikiran yang ketiga berasal dari Allah, yang pastinya kalau datang dari Allah, maka itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Nah, malam hari ini apa yang menguasai pikiran saudara? Karena itu yang akan menentukan perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Saudara ingat kisah tentang kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudara, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Hawa sekali waktu berjalan-jalan, kemudian ada si jahat iblis dan berkata, memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa semua pohon tidak boleh dimakan. Bapak Ibu Saudara, Hawa katakan, oh enggak, hanya buah pengetahuan. Kemudian iblis dengan caranya membujuk atau menipu Hawa sehingga Hawa melihat buah itu, Alkitab katakan sedap kelihatannya dan menawan hati. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian yang dipikirkan oleh Hawa itu akhirnya berujung pada satu tindakan atau perbuatan. Hawa memetik buah pengetahuan itu, memakannya. Sehingga disitulah Alkitab mencatat manusia jatuh dalam dosa. Nah, ada kisah lain tentang Raja Daud. Sekali waktu dalam musim peperangan, Daud tidak berangkat berperang. Tapi Daud ada di atas soto rumah dan berjalan-jalan. Ya, mungkin dia sedang melihat, memantau daerah kekuasaannya, rakyatnya, dan tiba-tiba saudara, ketika dia sedang berjalan di atas soto rumah, dia melihat Batseba mandi. Nah, apa yang terjadi?
Saudara, apa yang masuk dalam pikiran itu mengakibatkan ada satu tindakan atau perbuatan. Begitu juga dengan Daud. Ketika Daud melihat Batseba mandi, maka timbul pikiran. Dan akhirnya kita tahu bahwa kemudian Daud berzina dengan Batseba. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menguasai pikiran kita. Untuk kita boleh mengendalikan pikiran kita. Dalam Matius 16 ayat 23, Alkitab katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab," perhatikan, "engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalau Bapak Ibu sudah baca ayat-ayat sebelumnya, maka sesungguhnya pada waktu itu Yesus sedang menceritakan. Yesus sedang memberitakan penderitaan, penganiayaan yang akan dia alami sebagai anak manusia, sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, ketika Yesus menyampaikan itu, seperti ayat 21 saya baca saja, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sedang menceritakan apa yang akan terjadi di dalam dirinya, pada dirinya. Nah, ketika Yesus menceritakan, maka ayat 22 respon, reaksi dari Petrus, kita baca ayat 22, Matius 16 ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan atau dikatakan Petrus adalah sesuatu yang baik. Dia punya niatan yang baik. Dia berharap penderitaan atau penganiayaan itu tidak menimpa Yesus. Dia katakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Niatannya bagus, nampak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi sesungguhnya Petrus tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan rencana Allah. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seringkali rencana Allah gagal dalam hidup saudara dan saya. Seringkali berkat-berkat Tuhan tidak sampai dalam kehidupan kita. Itu dikarenakan kita gagal memahami pikiran Allah. Kita gagal mengerti pikiran Allah. Kita gagal untuk berjalan di bawah surga terbuka karena seringkali kita tidak paham, kita tidak kenal, tidak kita mengerti pikiran dari Allah, pikiran dari Kristus Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, seperti Kamis-Kamis lalu saya sudah sampaikan, untuk kita menikmati open heaven, maka diperlukan pembaharuan pikiran. Seperti yang Paulus katakan,
Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengerti mana yang kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kata berubah itu punya arti metamorfosa. Berhenti menjadi sesuatu dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Contoh paling gampang adalah ulat menjadi kupu-kupu. Nah saudara, itu artinya saudara sudah diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi kalau kehidupanmu, pikiranmu, gayamu, kebiasaan-kebiasaanmu masih serupa dengan dunia, engkau tidak akan mengerti kehendak Allah. Makanya Alkitab katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang kudus dan yang sempurna. Nah, pembaruan pikiran yang terus menerus akan membawa saudara pada level, pada tingkatan saudara mengerti kehendak Allah yang sempurna. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita menguasai pikiran kita. Dan iblis tahu bahwa kesuksesan itu terletak di pikiran. Makanya dia berusaha mengecoh, mengalihkan pikiran saudara dan saya dari hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-5. Sebentar kita baca. Roma 8 ayat yang ke-5. Roma 8 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, sebab itu saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 sumber pikiran dalam hidup manusia. Pikiran dari kita sendiri, pikiran yang ditanamkan oleh si jahat, dan pikiran yang dari Allah. Saudara, dari ketiga sumber pikiran ini sesungguhnya pikiran kita yang memegang kendali. Saudara dan saya yang memegang kendali, yang mau mengarahkan pikiran kita kemana. Alkitab katakan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara pilih banyak mendengar sumber yang dari Allah atau sumber yang dari si jahat. Dalam satu penelitian, dokter mengatakan bahwa ada 10.000 pikiran per hari. Ya. Jadi setiap harinya seseorang itu memikirkan 10.000 pikiran. Nah, saudara bisa bayangkan. Ya. Sekalipun mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan. Tetapi menurut penelitian yang ada bahwa perharinya seseorang itu memikirkan 10.000 pikiran. Nah, pikiran itu diterima dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita
rasakan. Sebab itu saudara, saya menasehati untuk kita baik-baik menggunakan waktu yang ada. Sehari 24 jam. Kalau saudara dan saya mau hitung-hitungan per jam, maka betapa luar biasanya waktu yang ada yang saudara dan saya gunakan untuk berpikir. Dari 24 jam waktu yang disediakan, ambil saja untuk istirahat tidur 7-8 jam. Kemudian ambil saja Bapak Ibu untuk saat teduh, baca firman, doa, pujian setiap harinya 2 jam. Maka masih ada sisa sekitar 14-15 jam yang belum saudara dan saya gunakan secara maksimal atau secara rutin untuk memikirkan sesuatu. Nah, 14-15 jam ini saudara, itulah yang bisa menyebabkan pikiran kita. Dan kita semua tahu bahwa berita-berita yang ada di luar adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menggemparkan, berita-berita yang mengerikan. Saudara, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka apa yang ada dalam pikiran kita, saudara dan saya bisa menjawabnya sendiri. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kuasai pikiranmu. Ketika engkau menguasai pikiran, maka saya percaya engkau juga akan menguasai kehidupan saudara. Seseorang yang melihat pikiran yang masuk itu bisa lihat dari kesibukan aktivitas yang saudara dan saya biasa jalani. Dan repotnya Bapak Ibu Saudara, kita ini malas untuk melatih pikiran kita. Kita sudah terbiasa dengan apa yang sudah disediakan. Sehingga 14-15 jam yang ada Bapak Ibu Saudara, kita hanya menikmati, tidak berusaha menggali lagi. Dengan apa? Dengan tayangan televisi, dengan YouTube, dengan medsos, ya. Tanpa kita berusaha menggali hal-hal yang lebih lagi untuk mengerti kehendak Allah yang sempurna. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya saudara dan saya untuk menguasai pikiran, karena itu akan menentukan kehidupan kita. Markus pasal yang ke-7 kita lihat sebentar. Markus pasal yang ke-7 ayat 20 dan 23. Markus 7 ayat 20 dan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, perhatikan, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman Tuhan berkata, yang pertama timbul adalah pikiran. Ya.
Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Yang pertama pikiran. Dan ayat 23 dikatakan bahwa yang timbul dari dalam pikiran ini yang menajiskan. Sebab itu menjadi peringatan buat kita. Hal-hal apa saja yang saudara dan saya tanam dalam pikiran ini. Kalau kita hanya menyaksikan atau melihat atau kita menerima hal-hal yang negatif, maka itu yang ada dan itu akan muncul. Kalau saudara hanya melihat, menyaksikan, menerima sesuatu yang buruk, maka itu yang akan muncul. Kalau saudara dan saya hanya melihat sesuatu, film-film kekerasan, film-film tentang kejahatan, film-film tentang perselingkuhan, atau yang disaksikan, didengar berita, maka itu yang akan timbul. Nah saudara, bagaimana caranya supaya pikiran kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu? Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Cara satu-satunya untuk menguasai pikiran kita adalah saudara harus terima firman dengan lemah lembut. Ya. Saudara harus terima dengan lembut firman yang sudah Tuhan taruh. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu, ya, di Alkitab katakan firman pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Cara untuk menguasai pikiran kita adalah saudara dan saya menerima dengan lemah lembut firman yang sudah Tuhan tanam. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman yang Allah itu sendiri ada di dalam hati dan pikiran kita. Sebab itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk dapat menguasai pikiran kita, saudara, yang pertama saudara harus perbarui pikiran saudara, sehingga saudara mengerti kehendak Allah yang sempurna. Yang kedua, saudara harus terima firman dengan lemah lembut, tertanam dalam hati pikiran saudara. Dan ketika itu sudah tertanam, maka pikirkanlah semuanya. Paulus katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, pikirkan semuanya. Firman Tuhan mengajar kita hanya memikirkan hal-hal yang seperti dikatakan. Di luar itu, saudara harus buang. Di luar itu, kalau saudara lakukan, maka saudara serupa dengan dunia. Dan kalau serupa dengan dunia, saudara tidak akan mengerti kehendak Allah yang sempurna.
Saya berdoa pengajaran singkat memberkati kita semua, mengubah pola pikir kita semua, bahkan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar dan mulia. Mengisi pikiran kita dengan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah yang tertanam itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran singkat waktu Tuhan beri. Meteraikan dalam loh hati kami. Uraikan lebih jauh, lebih dalam. Buat kami mengerti, buat kami melakukan. Sehingga mulai malam hari ini pikiran kami penuh dengan firman Allah. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis didengar, boleh kami pikirkan sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat setiap pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu, Tuhan lawat jamah, perbaharui pikiran mereka, kuasai pikiran mereka, cengkram pikiran mereka dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka semakin baik, bertambah baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.